mujahir itu adalah orang yang secara nyata, secara terang-terangan mengungkapkan keburukan yang ia lakukan dan dia menyampaikannya dengan rasa bangga. Mabuk dong biar nggak cemen, misalnya kayak gitu contoh. Mabuk dong biar nggak kelihatan cupu, itu termasuk golongan kulun ummati mu'afan illal mujahir. Ini mujahir nih orang kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Yang perempuan sehat-sehat ya? Lahir batin sehat ya? Ya, takutnya lagi mendem pikiran. Saya sebenarnya ingin mengutarakan satu pertanyaan yang mungkin sering terjadi ke teman-teman. Misalkan Zidane ya. Zidane pernah nggak ngalamin punya teman datang pas butuhnya doang? Oh iya, baru kemarin sebenarnya. Siapa? Iya, enggak jadi supir. Oh, jadi supir. Apa dia datang minta apa? Minta tolong apa? Iya, itu tuh. Coba yang perempuan pernah nggak ngerasain POV-nya gimana rasanya punya teman yang datang pas butuhnya doang? Sering. Iya. Misalkan ya, pas lagi berteman, lagi urusan biasa-biasa, dia nggak inget tuh sama kita. Sering terjadi tuh. Pas lagi ada butuhnya, Assalamualaikum, Anissa apa kabar? Ya gitu. Kerjaan di mana sekarang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kerja di sini gitu kan. Pinjam dulu kali 100, nanti diganti. Ujungnya mesti gitu. Nah, biar silaturahim tak terputus, pinjam dulu 100 kan gitu. Itu sering banget terjadi. Bahkan saya sendiri mengalami ketika tiba-tiba kok temen SD yang lama banget gak ngontak, ngechat lewat Facebook, nanya apa kabar, boleh spill nomor WA enggak gitu. Nah, ini udah mencurigakan sebetulnya ya. Tapi kan kita tetap nggak boleh suzon. Yang ingin saya bahas, sudut pandangnya itu begini. Coba jawab secara serentak ya. Kira-kira kalau didatangi temennya seperti ini, sebel atau enggak? Iya. Sebel kan? Itu manusia tuh. Manusia aja sebel kalau ada temen yang kayak gitu. Sebetulnya kalau orang harusnya sosok yang paling sebel itu mestinya Tuhan mestinya. Kalau secara sebel-sebelan gitu ya. Karena apa? Karena manusia sering banget kalau pas lagi dapat nikmat lupa, pas lagi dapat susahnya langsung datang. Harusnya paling sebel itu ke kita ya Allah, harusnya paling sebel. Karena pas lagi enak mah nggak ingat, pas lagi susah baru ingat. Kalau apa? Susah. Kalau susah ya makanya kadang kita datang ke Tuhan kan pas lagi susah aja gitu. Pas lagi senangnya lupa. Nah sebenarnya hal seperti ini tuh sudah dipotret, ada potretnya dalam Al-Quran. Ayatnya itu wa minan nas may ya'budullah ala harf. Sebagian manusia itu beribadah atau menyembah kepada Allah itu di tepian saja. Di tepian itu maksudnya gini. Fa in asabahu khairun nitma'an nabi. Kalau dapat nikmat dia merasa tenang, merasa tentrem, merasa dunia itu adil, merasa Allah itu sayang sama dia kalau dia lagi dapat nikmat. Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau misalkan dia lagi dapat ujian, ya, inqalaba ala wajhi. Dia ngerasa aku gini banget sih gitu. Jadi dia cuma ngerasa enak, ngerasa nyaman, ngerasa seneng kalau pas lagi dapat nikmat. Dan ini salah satu tanda betapa Allah itu sangat mengenal manusia seperti apa. Makanya yang paling menyenangkan itu adalah ketika kita punya teman dari sebelum pas butuhnya doang, dia udah deket sama kita tuh. Sudah punya relasi yang bagus, sudah sering nyapa, sering yang namanya ngebantuin kita juga. Jadi ketika dia butuh pun kita akan nolongin. Makanya ini dikuatkan dengan sabda Nabi itu, ta'arraf ilallah firrakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kita luang. Di saat luang tuh maksudnya apa? Ya lagi ada duit tetap sholat, lagi senang tetap sholat, lagi misalkan waktunya luang ya tetap sholat tepat waktu. Itu ta'aruf ilallah firrakha. Maka efeknya apa? Ya arifka fi syiddah. Pas lagi susah, pas lagi kita dalam keadaan berat, Allah juga kenal sama kita. Lalu lanjutan dari ayat Qur'annya tadi adalah khosirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang datang pas lagi butuhnya doang itu orang yang paling rugi.
Nah sekarang gini nih, bicara tentang untung rugi, biasanya manusia pengennya untung atau rugi? Untung, pasti untung. Al-Quran itu turun di antara orang-orang yang sangat senang berdagang. Orang Arab itu dulu senangnya dagang emang. Pokoknya dikit-dikit cuan, dikit-dikit cuan. Bahkan perdagangannya bukan cuman lokal tuh. Dari misalkan Harapan Berurgensi ke Pasar Rawa Bebek misalkan, itu kan lokal banget. Kalau orang Arab itu berdagangnya itu lintas negara, dari tanah Hijaz misalkan, ya dari Arab, dari Mekah Madinah ke Syam, ke Damaskus, ke Syria gitu. Jadi lintas negara dia dagangnya. Maka karena Al-Quran ini turun dan sangat dekat kepada orang-orang yang sangat senang berdagang, Al-Quran banyak sekali mengutip kata-kata yang isinya senada dengan orang berdagang. Contoh, sering ya kita melihat misalkan, atau kita bertanya dalam hati, kenapa sih kok sering banget kita temukan masjid sepi, tapi mall ramai? Kenapa sih kok tempat ibadah itu sepi, tapi tempat keburukan ramai? Bahasanya itu dikiaskan dalam Al-Quran, diberikan perumpamaan gini. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda wal adaba bil maghfirah. Inilah orang yang menjual hidayah, ya. Lalu dia juga menjual ampunan Allah untuk mendapatkan azabnya, untuk mendapatkan keburukan. Jadi gambaran ilustrasinya gini. Kalau orang punya modal, katakan modalnya 1 juta rupiah. Dia beliin makanan yang udah expired. Kira-kira rugi atau enggak tuh? Rugi ya. Atau misalkan orang punya uang 10 juta bisa buat beli motor, ternyata dia beli motor second dengan harga motor baru. Rugi atau enggak? Rugi. Dia ngebeli motor second dengan harga baru. Rugi kan? Rugi. Tapi kalau itu secara fisiknya kelihatan. Secara fisiknya kelihatan rugi. Tapi kalau hari ini itu semua terbungkus dengan senang-senang tuh. Party misalkan. Party itu dalam artian party yang benar-benar ke tempat party ya. Bukan party bakar-bakar ayam kayak semalam, bukan. Kalau itu party low budget masih itu. Party yang benar-benar beli minuman itu bisa habis sampai 4 juta, 5 juta. Nah, dia tuh mau loh ngeluarin duit segitu banyak dengan label happy-happy. Nah, inilah yang dimaksud Al-Quran itu ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda wal adabil maghfirah. Petunjuknya dijual, modal utamanya dijual, dibelikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka Quran ingin menunjukkan sebetulnya transaksi yang dilakukan itu bukan hanya antara manusia ke manusia lain, tetapi kepada Allah pun kita diajak untuk transaksi. Cuma ini tahapan awal nih. Tahapan selanjutnya tentu kita akan mengharapkan ridhonya Allah. Lalu apa sebetulnya modal utama yang dipunya sama manusia? Modal utama manusia itu kan waktu sama nyawa tuh. Waktu, nyawa, hidayah itu modal utama kita. Makanya kalau kita udah punya hidayah, kita tahu nih keburukan dan kebaikan. Ternyata, pengen dilihat keren pengen validasi akhirnya melakukan keburukan. Ditambah lagi apa? Keburukannya diceritain ke teman-temannya. Nah, ini yang paling parah nih, yang mesti banget dihindari tuh ini. Menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Konsepnya itu sebetulnya semua dosa itu diampuni. Semua dosa itu diampuni kecuali syirik. Tapi ada nih hadis Nabi yang perlu adik-adik perhatiin. Dari semua dosa yang diampuni oleh Allah, ya, ada sabda Nabi, kullun ummati mu'afan illal mujahirin. Umatnya Nabi Muhammad itu semuanya diampuni kecuali mujahir. Mujahir itu bukan ikan mujahir, bukan. Tapi mujahir itu adalah orang yang secara nyata, secara terang-terangan mengungkapkan keburukan yang ia lakukan dan dia menyampaikannya dengan rasa bangga. Mabuk dong biar nggak cemen. Misalnya kayak gitu contoh. Mabuk dong biar nggak kelihatan cupu. Itu termasuk golongan kulun ummati mu'afan illal mujahir. Ini mujahir nih orang kayak gini. Menyampaikan keburukan dengan lantang, dengan bangga, bahkan mengajak orang lain pada keburukan. Nah, jadi beberapa poinnya adalah seperti ini. Yang pertama, jangan sampai kita datang sama Allah itu pas lagi butuhnya aja. Yang pertama nih.
ilustrasinya gampang banget deh. Semalam kan Anissa menjelaskan tuh tentang apa? Tentang proposal misalkan. Proposal itu isinya adalah permohonan. Ya, kita bikin penjelasannya dulu, latar belakang acaranya seperti apa, konsep acaranya seperti apa, baru di halaman akhirnya tuh rincian dana. Gak mungkin dong masukin proposal cuman buat dapet 2M, makasih mas misalkan gitu. Gak mungkin dong, tapi kan pengennya proposal biar bisa cair. Nah pertanyaannya gini, misalkan Nizar jadi ketua DKM, pemudanya jamaah enggak, bantu Idul Kurban juga enggak, mukanya nggak pernah nongol, tiba-tiba sekalinya nongol bawa proposal, lapaan nih gitu kan. Tapi beda kalau sudah ada kedekatan, sudah kenal gitu. Bahkan nggak pakai proposal pun kita ngomong secara lisan aja mungkin bisa cair. Kalau sudah punya kedekatan. Maka dengan Allah pun begitu. Mungkin boleh jadi doa kita tertunda karena kita tidak terlalu dekat. Karena kita jarang dikenal. Makanya ada salah satu pesan ya mungkin di sini buat Mbak juga yang usia-usia sudah mau menikah gitu misalkan ya. Kalau mau punya anak yang soleh itu salah satunya doanya juga dari sekarang tuh. Biar proposalnya masuk duluan. Nah itu yang pertama tuh. Jadi jangan sampai kita datang kepada Allah hanya di saat kita butuh. Nah yang kedua ya. Yang kedua, jangan sampai kita menjual hidayah, membeli kesesatan. Menjual ampunan, membeli azab. Karena udah rawan banget sekarang ini udah menjadi hal yang lumrah kadang nge-share keburukan itu menjadi hal yang lumrah. Makanya hati-hati sekali. Dan yang ketiga, ya, terakhir, poin yang ketiga, setelah kita bisa berusaha untuk yang namanya mendatangi Allah di saat kita lapang maupun sempit. Lalu yang kedua kita berusaha untuk menjaga nikmat hidayah yang kita miliki. Yang ketiga, biar teman-teman semuanya sehat terus secara lahir batin, fisik maupun jiwanya gitu ya. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Mengharapkan balasan kebaikan dari orang lain misalkan. Saya udah baik sama kamu, kenapa kamu nggak baik sama saya? Tidak perlu seperti itu. Pokoknya lakukan kebaikan atas nama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena berharap pada manusia itu adalah seni sederhana untuk kecewa. Kalau misalkan kita udah berusaha berbuat baik dengan harapan mendapatkan feedback yang sama, maka itu sudah salah satu pintu kekecewaan terbesar yang akan kita bangun sendiri. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Memberikan makan aja itu kalau bisa la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jangan sampai mengharapkan balasan atau bahkan mengharapkan ucapan terima kasih. Kenapa? Karena ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan tadi, ya kita akan ngerasa kecewa banget. Bahkan tingkatan lanjutnya bisa jadi suuzon ke orang yang sudah kita bantu gitu. Nah ini kan merembet masalahnya. Dan kita juga jadi nggak sehat. Ada salah satu buku yang bagus banget. Mungkin teman-teman sudah baca. Ada buku namanya Man's Search for Meaning. Di situ Viktor Frankl menjelaskan bahwa ada yang namanya logoterapi. Logoterapi itu menjelaskan betapa berpengaruhnya pikiran kita terhadap kondisi tubuh dan jiwa kita. Itu logoterapi. Ada lagi yang teori lain disebut dengan law of attraction. Hukum tarik-menarik. Dimana kalau pikiran kita baik, maka dunia pun akan bekerja cukup baik buat kita. Tapi kalau isinya kita suuzon terus, maka dunia pun akan bekerja cukup buruk kepada kita. Maka ditata betul perasaan kita, hati kita untuk tidak mudah mengharapkan balasan yang mengharapkan kebaikan dari orang lain, mengharapkan respon baik dari orang lain. Cukup kalau misalkan kita melakukan kebaikan itu lillahi ta'ala, kalaupun kebaikan kita dibalas dengan keburukan, maka itu adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Baik, silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Ustaz Rizky, satu pertanyaan Ustaz. Ya. Tadi kan Ujian 10. tahu saya tentang teman atau siapapun lah yang datang ketika butuh doang gitu. Iya. Intinya kayak gitu lah. Dan beberapa poin yang lain gitu. Ini sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur terjadi gitu.
Nah, Apakah cukup selesai dengan udah aku ikhlasin aja deh. ya terlanjur minjem gitu ya. Ya sebenarnya satu pelajarannya adalah kita tidak mudah percaya sama orang juga. Artinya gini, ada salah satu solusi yang cukup bagus yang diajarkan, yang saya menerima ajaran ini kalau ini diajarkan oleh nenek ya. Nenek saya itu mengajarkan, misalkan Zidane gak punya uang, Nizar itu bestinya. Nah, dan Nizar ada uang misalkan. Zidane bilang, Azhar saya nggak bisa makan nih, karena saya nggak ada uang. Boleh nggak saya pinjam 500 dulu untuk biaya saya makan selama 1 minggu ke depan. Kalau saya ada uang, nanti saya ganti. Lah, habis itu Nizar ingin menghindari permusuhan. Nggak mau minjemin uang. Dengan alasan nggak mau persahabatannya rusak. Tapi juga nggak mungkin dia nggak peduli sama Zidane. Dikasihlah, ya udah nih 200 bawa aja, nggak usah dianggap utang. Beres, sudah clear. Dia langsung anggap 250. Iya, saya kan sebut seperti itu ya. Itu. Tapi kalau sudah terlanjur bagaimana solusinya? Ya kita selesaikan secara fikih. Misalkan gini, teman-teman harus tahu ya, utang itu aslinya ribet banget. Utang itu aslinya ribet banget. Harus dicatat dan pencatatannya terus ada saksinya, gitu kan? Dan itu punya kewajiban. Misalkan si penghutang bilang, saya akan membayar dalam tempo waktu 1 bulan. Tanggal 25 misalkan. Maka orang yang memberikan hutang, dia punya kewajiban tanggal 25-nya baru nagih. Jadi nggak boleh misalkan, belum 25 udah ditagih, nggak boleh. Tetap tunggu tanggal 25, baru ditagih. Lalu kalau misalkan yang punya utang juga mesti punya etika. Etikanya adalah menyampaikan kalau emang belum ada uang, ya bilang, mohon perpanjangan waktu supaya saya bisa membayar. Bukan di WA matiin centang biru gitu. Biar nggak ketahuan kalau WA-nya udah dibaca. Malah nggak ada kabar, malah hilang gitu. Itu nggak boleh. Harus dijelaskan lah. Lalu misalkan sudah membalas, minta perpanjangan waktu, dan diberikan toleransi sama yang memberikan hutang misalkan. Ada pahalanya? Nggak ada. Pahalanya apa? Seolah-olah orang yang memberikan hutang itu, sepanjang waktu tenggat itu, dia seolah-olah bersedekah dengan jumlah nominal yang dihutangi selama 1 hari sekali. Jadi misalkan minjemin Zidane 500, ternyata Zidane molor minta 10 hari, maka selama 10 hari itu seolah-olah dia bersedekah 500.000 dalam waktu 1 hari. Jadi sehari 500, sehari 500 sampai 10 hari. Kalau sudah terlanjur ya maka diselesaikan. 1, diperjelas saja tagihannya. Saya akan berikan tenggat waktu sampai tanggal sekian, kamu harus bayar. Kalau misalkan tidak memberikan respon, maka setidaknya kita sudah menyelesaikan tugas kita sebagai orang yang memberikan hutang kepada orang yang kita hutangi tadi. Kalaupun tidak balas, maka itu sudah menjadi tanggung jawab. Lalu yang kedua, teman-teman, kenapa hutang sampai serumit itu urusannya? Karena hutang itu memang benar-benar bermasalah ketika kita dikubur nanti. Katakan nanti siap dikubur gitu ya. Contoh. Iya dong, kita kan pasti dapat giliran ya. Entah saya belakangan, kalian duluan, atau kalian duluan, saya belakangan. Oh, dulu start yang belakangan pertama ya? Iya gitu. Jadi itu akan memperlambat juga administrasi kita dikubur. Jadi kita nggak akan masuk step berikutnya setelah urusan-urusan sangkutan-sangkutan di dunia itu beres. Ada hutang, ada hak yang belum dilunasi dan lain sebagainya. Itu akan menghambat betul. Jadi makanya kan biasanya kalau orang meninggal pasti disampaikan. Kalau almarhum punya hutang piutang, datangi ahli waris. Itu karena akan memperlambat betul. Jadi perlu kita terbuka kepada keluarga, kita punya utang apa aja gitu. Karena itu akan memperlambat proses kita dikubur. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih untuk pagi hari ini. Semoga semuanya sehat selalu, diberikan kelancaran, dan diberikan rezeki yang banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.